kaya raya. Yang tidak jawab salam semoga melarat. Mau kaya atau mau melarat? Mau kaya atau mau melarat? Jikalau Anda ingin menjadi orang kaya raya, jawab salam yang simpel, pahalanya segunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa menjawab salamnya karena terpaksa dan takut melarat. Yang penting terlihat kompak, yang ceramah senang gembira. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai pula kita hormati, hadir bersama kita tidak sedikit Ahlul Bait Rasulullah, cucu baginda Nabi Muhammad, yang disimbolkan oleh Rasulullah amanun li ahlil arabi. Hadir bersama kita Ketua Rabi'ah Alawiyah Ketata Al-Habib Ishaq Al-Idrus. Bila hadir bersama kita para tuan-tuan guru kita yang lainnya, para hadirin, orang tua kita Al-Habib Adil As-Segah, Al-Habib Zaid Al-Idrus, Al-Habib Hasan As-Segah, Al-Habib Wahid Al-Haddad. Kita doakan para hadirin kita yang tadi kita sebut, dan pula yang tidak tersebut namanya, kita doakan para habaib kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin amin. Yang pelit dengan amin dijamin melarat. Amin. Hanya 5 huruf pengucapan amin, yang artinya ya Rabb gabulkan. Orang yang mengaminkan doa saudaranya, Allah akan melahirkan malaikat yang lalu berkata, ya anta kadzalik, yang mengaminkan mendapatkan doa malaikat, kau pula akan panjang umur, kau pula akan sehat. Nikmat apa tidak? Kenapa pelit? Tiban amin pelit. Ini tanda-tanda ama duit koret. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang pelit, tidak ada yang koret semuanya. Amin. Jangan sampai balap karung 50.000 pas acara maulid 10.000 sesat masuk surganya, masuknya bakal lewat gang senggol, gak bakal nyampe-nyampe. Amin dong, doain para habib kita panjang umur. Bu, nah, masih semangat apa mau udahan? Masih semangat apa mau udahan?
keadaan sudah semakin dingin, air hujan sudah mulai meledek. Tidak ada kenikmatan malam hari ini kecuali satu, ngorok. Benar? Saya tanya sekali lagi, mau bobok cantik atau mau lanjut? Mau bobok cantik atau mau lanjut? Benar. Semangat. Semangat. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? Bu, kalau ngomong jangan kayak cacing, atuh aja ngomong, nggak kedengeran. Sampai jam berapa? Sampai pagi. Luar biasa. Tapi berikan kepada saya asuransi apabila terjadi apa-apa saya ceramah sampai pagi. Tenang. Pak Wakil Gubernur ada, Pak Wakil Bupati ada, masa nggak tanggung jawab? Gak bakal gue dibalikin ke Jakarta sia-sia. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doakan para habaib kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya, dan Allah jaga para habaib kita dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Bola yang kita cintai, para tuan-tuan guru kita, para asatidz dan asatidah, para muallim dan muallimah, para guru-guru yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi rasa cinta tidak akan hilang di dalam lubuk hati, karena merekalah para guru-guru sejati yang mempunyai jasa yang begitu besar di hadapan Allah Ta'ala. Kita doakan para guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah istiqamahkan dakwahnya, semoga Allah lancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bola yang kita cintai, hadir bersama kita aparatur pemerintah, bersama kita hadir Wakil Gubernur Kalbar Kalimantan Barat. Padahal kemarin saya di Pontianak seharian. Bapak Ria Nursan, Bapak Haji Ria Nursan. Kita doakan beliau, semoga Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan kekuatan untuk menjalankan beban tanggung jawab yang begitu hebat, dan Allah lancarkan segala urusannya. Wakil Bupati Ketapang yang tadi dengan indah kata-katanya yang begitu luar biasa menyambut kedatangan saya, maka saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau, yang dimana kata-kata yang hebat yang akan saya rekam dan menjadi modal ceramah saya setuju dengan logika yang tadi beliau sampaikan. Apa itu? Ada beberapa banyak hari-hari besar Islam, Maulidkah, Isra Mi'rajkah, Idul Fitrikah, Idul Adhakah, tahun baru Islamkah, itu kalau kita hitung per 2 bulan sekali kurang lebih, per 2 bulan sekali kurang lebih, atau per 3 bulan datanglah hari-hari besar Islam selama 1 tahun. Ini membangkitkan ekonomi umat. Bukan hanya kita yang beriman kepada Rabbul Alamin, mereka yang tidak beriman, bukan satu agama dari kita, mereka mendapatkan bagian dari rezeki tersebut. Benar apa tidak? Berarti saya ingin bertanya kepada hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan adanya Islam,
dimanapun tempat berada, di negeri manapun mereka berada, membawa rahmah apa tidak? Membawa rahmah apa tidak? Membawa rahmat apa tidak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeluruh, bukan hanya mereka yang beriman sahaja kepada Allah dan Rasul, tapi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, mereka mendapatkan rahmat junjungan besar kita Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah ingin mengadab mereka, Allah ingin menurunkan musibah kepada mereka karena kemaksiatan dan kemusyrikan yang ada di dalam hati mereka. Wa anta fihim ya Muhammad, karena engkau masih berada di sekitar mereka, engkau masih hidup di sekitar mereka. Jikalau baginda Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, malam hari ini kita menunjukkan ajaran Rasulullah masih hidup di negeri kita yang tercinta Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu paham ya? Ibu-ibu paham ya? Coba testimoni. Kertas warna merah berapa Bu? Kertas yang warna merah berapa jumlahnya? Kalau kertas yang warna biru berapa jumlahnya? Kalau yang digigit Bu, gigi kita yang patah berapa itu jumlahnya? Bagian receh nggak tahu, bagian cepean 50-an tahu. Luar biasa. Bukan hanya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Ketapang pun yang namanya ibu-ibu semuanya bir mata duitan. Mau diterima, tidak diterima, terserah. Tapi kalau ibu-ibu mata duitan, berkah. Yang penting jangan bapak-bapak menjadi mata elang. Repot ibu-ibu, kacau ya, nggak balik-balik kayak Bang Toyib. Dia itu Wakil Bupati Ketapang, Bapak Haji Farhan. Kita doakan beliau, semoga beliau panjang umur dan Allah berikan kekuatan untuk menjalankan amanah, dan Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa nakhussu bidzikri bi hadhihi lailatil mubarakah al-karimah, yang saya khususkan di malam hari yang penuh dengan barakah, di acara yang begitu berlimpah rahmah dan anugerah. Gurunda, guru kita semua, orang tua kita, Kiai Haji Jama'i Makmur, kita doakan beliau beserta pondok pesantrennya Hidayatul Rahman. Kita doakan khusus malam hari ini, semoga guru kita, orang tua kita, Allah panjangkan umurnya. Amin. Yang gak amin melarat. Kalau besok kejadian gue gak tanggung jawab. Mau amin apa enggak? Tiban amin aja pelit. Nyumbang cuma 10.000, nitip doa sama kiai kirim salam, doakan saya masuk surga dijonggol 10.000. Doain beliau semoga Allah panjangkan umur, semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna, semoga segala cita-cita yang beliau inginkan Allah wujudkan, dan semoga pondok pesantren Tanjung di Tanjung Pura yang beliau lagi niatkan, beliau lagi angan-angankan dengan niat yang sangat luar biasa, yang akan dicetak di situ rel generasi hafidina lil Quran, yang kelak akan menghafal Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil alam. Ya Rabb, tumpah ruahkan rezeki beliau seperti engkau menumpahkan air hujan di malam hari ini, dan cepatkan selesai tempat tersebut.
sehingga terwujud asrama-asrama yang kelak akan belajar di tempat tersebut, menjunjung tinggi kalamu ya Rabbi, mempelajari kalamu ya Allah, menjunjung tinggi wahyu yang keberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kembalikan ke tapa. Seperti tadi saya dengar Tanjung apa? Tanjung Pura. Ibu-ibu jangan nyengir. Lu lagi doa diketawain. Bu, kalau saya lagi kesal, saya lempar duit, Bu. Itu kalau saya lagi kesal. Mau? Duitnya receh lagi. Mudah-mudahan Allah wujudkan, amin. Dan Allah selesaikan, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang tidak saya lupakan, para bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, amin. Dan para ibu-ibu yang dimuliakan pula oleh Allah, amin. Terlihat wajah-wajah yang penuh dengan cahaya, amin. Wajah-wajah yang kelak akan menjadi calon, amin, yang dibanggakan oleh bangsa, amin, nusa dan pula agama, yaitu wajah-wajah para santri dan pula santriwati. Semoga antum semua, wahai para santri dan santriwati, menjadi manusia-manusia yang hebat di waktu yang akan datang, menjadi para ulama yang soleh dan soleha, mubarakah nafi'ah di umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah anda, ayuhal aba, ayuhal ummahat, hai para bapak-bapak, hai para ibu-ibu yang telah menitipkan anak-anakmu ke pondok pesantren. Beruntung anda, bergembira anda, berseri-seri anda di dunia dan pula di akhirat, karena pondok pesantren kau sukai, kau tidak sukai, kau fitnah, kau caci, pondok pesantren benteng akidah dari zaman dulu sampai sekarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Nih benteng akidah kita, nih benteng iman kita, nih benteng Islam kita. Keluar kau dari pondok pesantren, kau akan menemukan siluman-siluman, kemaksiatan yang merajalela, yang sudah tidak bisa dibendung kembali. Maka saya ingin sampaikan di dalam lubuk hati saya, karena cinta saya kepada mereka, para penjabat-penjabat, para bapak gubernur, para bapak bupati, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW, Pak RT, sampai Bapak Presiden. Syukur kita kepada guru-guru kita dan pondok pesantren yang ada di negeri kita. Berapa banyak pemerintah terbantu dengan para ulama-ulama kita dan pondok pesantren yang ada di negeri kita. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar. Wajib bersyukur. Pak polisi kerjaannya nggak terlalu berat. Kenapa? Berapa banyak pondok pesantren yang telah membina akhlak mereka jauh dari narkoba, jauh dari perzinahan, jauh dari maling, jauh dari rampok. Wajib kita akui itu. Setuju apa tidak? Berarti pondok pesantren benteng akidah apa bukan? Benteng akidah apa bukan? Benteng akidah apa bukan? Benteng iman apa bukan? Benteng Islam apa bukan? Benteng Islam apa bukan? Benteng persatuan apa bukan? Benteng persatuan apa bukan? Karena pondok pesantren di negeri kita yang tercinta seperti bintang yang berkeliaran yang ada di langit, demi Allah, negeri kita yang tercinta Indonesia Raya, kalau tanpa ada pondok pesantren entah apa yang akan terjadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Setuju? 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 Setuju apa tidak? Maka beruntung bagi anda orang-orang tua
yang telah menitipkan anak-anaknya di tempat-tempat seperti ini. Aqulu lakum haq, saya ucapkan ini dengan sebenar-benarnya di dalam lubuk hati kita. Karena di zaman sekarang, di era yang sudah sangat luar biasa, fitnah sudah mulai merajalela bertebaran di kanan dan di kiri, menghantam bukan hanya kepada mereka anak-anak muda, orang-orang tua pun tidak terselamatkan dari fitnah akhir zaman. Bagaimana mereka para pemuda-pemuda yang kita lihat dan kita saksikan dengan mata kepala kita di TV, di HP, di media, setiap hari, setiap menit kejahatan bergulir, setiap hari, setiap menit kebatilan bergulir, setiap hari, setiap menit orang tua sakit, orang tua stroke, orang tua sakit hati, orang tua hancur martabatnya karena anak-anaknya keluar dari akhlak yang mulia, adab yang begitu hebat, karena anak-anaknya jauh dari agama. Bersyukur Anda wahai orang tua, wahai bapak dan ibu yang telah menitipkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Bersyukur nggak Bu? Bersyukur nggak? Ibu-ibu mau nyantren lagi nggak? Pak Kiai Jama'i ini mau bikin lagi di pojok belah sono tuh buat ibu-ibu. Pondok pesantren mau daftar? Di pojok sono, di pojok. Mau? Mandinya di kali. Mau? Luar biasa. Orang Ketapang hebat-hebat semangatnya, sampai udah emak-emak masih menuntut ilmu tuh Kiai. Hebat, Masya Allah. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tadi yang saya sampaikan dari sambutan, insya Allah tidak keluar dari jalur. Tolong simak baik-baik. Apa itu? Yang pertama, pondok pesantren benteng akidah, iman dan Islam kita. Yang kedua, hanya di tempat inilah jika Anda ingin terselamatkan dari fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena di tempat ini diajarkan ajaran yang bisa menyelamatkan akidah Anda supaya tidak bergeser, iman Anda supaya tidak redup, dan Islam Anda supaya tidak hilang di tempat seperti ini. Apa ajaran tersebut? Cinta kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, mempelajari Al-Quran sehingga bisa membaca Al-Quran dan pula mengartikan Al-Quran dan memahami tafsir-tafsir daripada Al-Quran. Tiga simbol ajaran yang tidak akan kau temukan kecuali di tempat seperti ini, karena tiga simbol ini simbol yang akan menyelamatkan Anda dari fitnah akhir zaman, yang bisa mematikan Anda dalam keadaan husnul khatimah, yang bisa menaikkan kedudukan Anda kala di padang mahsyar, dan Anda akan berjumpa dengan orang-orang yang mulia yang dikasihi oleh Allah, bukan dari golongan Namrud laknatullah alaih, bukan dari golongan Fir'aun laknatullah alaih, bukan dari golongan fasikin wal munafikin wal mujrimin, tapi Anda akan dikumpulkan dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa tiga hal tersebut penting? Rasulullah telah bersabda, di dalam sabdanya sering kita dengar para kiai kita menyampaikan, para guru kita menyampaikan, para khatib-khatib kita tak kalah menyampaikan khutbah di hari Jumat, menyampaikan tentang hadis baginda Nabi Muhammad yang tidak asing di telinga kita. Nabi menyampaikan kepada kita, alimu auladakum bisalas. Ajarkan, kata Nabi, anak-anakmu di masa dini. Coba kita lihat, ajarkan anak-anakmu di masa dini. Nabi tidak menyampaikan ajarkan setelah anak tersebut tua, setelah anak tersebut muda, tapi Nabi menyampaikan ajarkan anak-anakmu auladakum, yang artinya dari masa dini sebelum menunggu muda, apalagi menunggu tua.
Nabi tidak menyampaikan didik nenek-nenek. Untuk apa nenek-nenek didik? Didikan nenek-nenek simpel, cium tangannya, ya Allah nek, 2 hari lagi targetnya. Benar apa betul? Benar apa betul? Nabi tidak berkata didiklah kakek-kakek lah. Dan pula Nabi tidak menyampaikan didik mereka setelah muda lah. Tapi poin yang begitu penting di dalam pendidikan 3 hal tersebut, Nabi menyampaikan, mulailah Anda mendidik dengan 3 hal tersebut di masa anakmu dini alias kecil. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Ini didikan yang terdidik di pondok pesantren. Maka bagi siapapun Anda yang mempunyai anak, jangan ragu-ragu masukkan ke dalam pondok pesantren. Jikalau mereka tidak bisa memberi Anda penghargaan uang di dunia, jangan bersedih setelah Anda wafat alias pupus alias meninggal dunia. Tak kala Anda masuk liang lahat, kalau bukan anakmu yang soleh dan soleha yang akan mengirim pahala ke alam barzah setelah engkau masuk ke liang kubur, lalu siapa yang dengan ikhlas akan mengirimkan doa dan sedekah beramal jariah yang tidak akan putus kalau bukan anak kita yang soleh dan soleha? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Setuju? Makanya Nabi menyampaikan kepada kita begitu pentingnya pendidikan 3 hal tersebut, sehingga Nabi sampaikan, didiklah, ajarkan anak-anakmu di masa dini, dari kecil. Banyak orang yang berkata seperti ini, anak masih kecil alias masih bayi, belum paham apa-apa. Logika otak manusia, kapasitas otak manusia sudah mulai membaca dan berkata seperti itu. Anak masih merah, belum paham apa-apa, belum ingat apa-apa, belum bisa menghafal apa-apa. Dengarkan baik-baik. Tidak ada anjuran yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad la yanfa, yang tidak bermanfaat. Dengarkan baik-baik. Tidak ada sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad yang tidak membawa manfaat yang begitu besar untuk kita ayuhal ummah. Jikalau Anda mendidik anak-anakmu di masa orang, Anda membacakan Al-Quran atau membacakan salawat kepada telinga anak-anak kita, dan itu tidak ada ta'zir, tidak ada manfaat, demi Allah, pertama kali sunnah yang akan dihilangkan sunnatul talqin indal wiladah. Bukannya kalau anak kita lahir disunahkan apa, Bu? Awas. Dulu gue di Jawa Barat, gue nanya sama ibu-ibu, Bu, kalau anak baru lahir disunahin apa, Bu? Pertama kali dikasih makan coklat. Gila nggak tuh ibu-ibu? Kalau anak baru lahir ke muka bumi, apa yang disunahkan? Apa, Bu? Apa, Bu? Dia apa yang dilempar? Diadan itu nama kampung apa nama kota? Diadan apa diadanin? Yang sempurna dong kalau ngomong. Jangan bikin fitnah. Ini Pak Polisi ada, ntar gue ditangkap ya. Bini gue kesian di rumah. Diadan kuping kanannya, dikomatkan kuping kirinya. Sebutkan nama Allah dan Rasul di kuping kanannya, kumandangkan nama Allah dan Rasul kala kata kala qomat di kuping kirinya. Itu yang disunnahkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin bermain dengan logika, saya sampaikan, tak kala anak lahir di Kalbar, ini bahasa Kalbar apa ulun? Kalau saya apa? Ulun, bukan? Hah? Halo? Kalau Kalbar apa? Saya. Oh saya. Kalau kamu? Kamu. Anak lahir di Ketapang. Ibu-ibu tahu nggak Ketapang di mana? Tahu? Alhamdulillah. Berarti cinta kotanya. Anak lahir di Ketapang. Umur 2 tahun, 2 tahun setengah
Ujuk-ujuk sudah bisa berkata saya, kamu kan. Sekolah nggak bu? Tuh anak sekolah nggak umur segitu? Privatnya, khususnya, lesnya, kuliah nggak? Ujuk-ujuk umur 2 tahun, 2 tahun setengah sudah bisa berkata saya, kamu kan. Kamu belajar enggak? Les enggak? Kuliah enggak? Yang menunjukkan kesucian otaknya dan kebersihan batinnya. Maka jikalau engkau ingin berangan-angan dan bercita-cita untuk mewujudkan anak-anak yang soleh dan soleha, bermartabat, bermanfaat, yang bisa mengangkat martabat Anda wahai orang tua, maka mulailah Anda mendidik anak-anak Anda di masa ini. Anak lahir di Betawi 2 tahun, 3 tahun, ujuk-ujuk sudah bisa berkata gue, elu. Belajar gak? Kuliah gak? Les gak? Datang anak milenial baru lahir di zaman modern 2 tahun, 2 tahun setengah, ujuk-ujuk sudah bisa berkata bokap dan nyokap. Kalau emang itu anak saya yang manggil saya bokap dan nyokap, gue tempelin. Kalau anak saya. Lah kalau cadel mau manggil bapaknya bokap jadi apa? Bokap. Hadirin, cukup. Panggilan kita sudah indah. Wahai ibu, wahai bunda, wahai mama, wahai ayah, wahai papi, wahai abah, wahai umi. Cukup. Itu panggilan yang begitu indah. Itu panggilan yang penuh dengan kasih sayang yang keluar dari mulut anak-anak kita. Benar apa tidak? Itu mas saya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak terserah. Kalau emang anak saya manggil kepada saya, kalau bapak itu apa? Bokap apa nyokap? Bapak. Bokap. Anak saya bu manggil saya bokap Ali, tak tempeleng 7 kali 7 malam. Buat saya itu kasar. Buat saya tidak mau tahu buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi kalau buat saya panggilan tersebut kasar, kurang akhlak, kurang adab. Memanggil orang tuamu dengan panggilan bokap, dengan panggilan nyokap, itu kalimat bagi saya dengan ijtihad saya, itu kalimat panggilan kasar untuk kedua orang tua. Anda nerima boleh, Anda tidak nerima boleh, silakan, suka-suka Anda. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad mengajarkan, mengingatkan kepada kita, menunjukkan begitu pentingnya 3 hal tersebut. Maka ajarkan 3 hal tersebut kepada anak-anak kita di masa dini, di masa kecil. Kenapa? Otaknya masih bersih, hatinya masih bersih, maka mulailah Anda didik di masa itu. Jangan nunggu anak kita muda, jangan nunggu anak kita tua. Lalu dengan didikan seperti apa yang dipentingkan, yang perlu kita bina dada dan hati anak-anak kita? Dengan 3 hal kata baginda Nabi Muhammad. Apa yang pertama? Alladzina aktsaru sholata alayya. Dengan 3 hal. Yang pertama, hubbun nabiyikum. Ini yang pertama. Pertama kali yang perlu kau didik terhadap anak-anakmu, yang pertama kali cinta kepada Nabi kalian. Siapa Nabi kita? Siapa Nabi kita? Jawab bareng-bareng, kurang kencang. Siapa Nabi kita? Kurang kencang. Siapa Nabi kita? Siapa Rasul kita? Siapa pemimpin kita? Siapa panutan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, yang pertama yang perlu kita didik, yang teramat penting di dalam dunia pendidikan, pertama kali didiklah, ajarkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu cinta tidak akan menembus hati anak-anak kita kalau kita tidak kenal siapa orang yang kita cintai benar. Maka pepatah anak-anak muda berkata apabila mereka berpacaran, tak cinta apabila tak kenal, tak sayang apabila tak cinta, apabila tak kenal, bukan tak sayang. Yang artinya kecintaan tidak akan mampir ke dalam hati kita kalau kita belum mengenal siapa orang yang kita cintai. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Anda tidak percaya, tanyakan kepada bapak-bapak. Tak kala meminang ibu-ibu, kenalan dulu apa kagak? Terus ada yang langsung ujuruk-ujuruk agar nikah gobil tu tazwijah wa nikah bimahdil madkur, saya terima kawinnya, belum pernah ngeliat, belum mengenal, langsung di KUA saya terima nikahnya. Pas ketemu dibuka kain yang menutupi mukanya, tahu-tahu ibunya ada 5, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kecintaan tidak akan mampir di dalam hati kita kalau kita tidak mengenal siapa orang yang kita cintai. Begitu pula jikalau Anda ingin mendidik anak-anak Anda cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kenalkan siapa sosok Rasulullah. Maka di dalam ma'had atau pesantren seperti ini, malam hari yang kita lihat, yang dimana kita berkumpul, ini salah satu cara yang dimana kita mengenalkan kepada anak-anak kita dan pula mengenalkan kepada umat baginda Nabi Muhammad siapa sosok manusia yang agung, manusia yang sempurna, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita yakin tidak ada manusia yang paling mulia kecuali baginda Nabi Mustafa. Kita yakin 1000% tanpa ada keraguan di dalam hati kita, dan kita bukan hulu alias berlebihan untuk memuji junjungan besar kita Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling mulia melebihi Sayyidina Muhammad. Tidak ada manusia yang paling agung melebihi Sayyidina Muhammad. Tidak ada manusia yang paling sempurna melebihi junjungan besar kita Nabi Muhammad. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok manusia yang begitu hebat, tentang sosok manusia yang tidak akan lagi terlahir ke muka bumi, yang tidak akan ada lagi kau temukan, yang tidak akan ada lagi masilnya alias sepertinya tidak akan lagi ada kau temukan, hanya dimiliki oleh manusia yang agung yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran mengenalkan kepada kita. Salah satu ayat yang dimana Allah mengenalkan kepada kita, yang sering kita dengar apabila pembacaan maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengarkan baik-baik. Allah kenalkan kepada kita sosok yang begitu mulia, sosok yang begitu agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah aku datangkan kepada kalian rasul, utusan, yaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad, min anfusikum, dari jiwa kalian, dari bangsa kalian. Benar apa tidak? Allah utus Nabi Muhammad dari bangsa siapa? Bangsa manusia. Allah tidak utus baginda Nabi Muhammad dari bangsa malaikat. Allah tidak utus baginda Nabi Muhammad dari bangsa jin. Tapi Allah utus baginda Nabi Muhammad dari bangsa kita, yaitu manusia. Bersyukur nggak Bu jadi manusia? Anak-anak santri yang di atas, syukur nggak ente semua jadi manusia? Pernah nggak berpikir di kamar 5 menit, ya Allah, alhamdulillah Kau telah ciptakan aku jadi manusia. Bagaimana kalau Kau ciptakan aku jadi tokek? Pernah bersyukur? Pernah bersyukur nggak? Berpikir nggak? Pernah tafakur nggak anak-anak santri? Hoi! Pernah nggak lo? Gue nanya lo jago.
Pernah nggak? Ya Allah, ente tuh ganteng-ganteng, baru itu yang ngerokok matiin dulu rokoknya. Yang di atas ngerokok matiin rokoknya. Ntar habis maulid kita ngerokok bareng 5 bungkus sekali. Ayo matiin dulu, biar dengerin dulu ceramah, jangan ada yang ngerokok. Enak aja lu nonton sambil ngerokok. Nah ini guru-guru kita mau ngerokok juga, semuanya itu kesian. Udah nunggu dari tadi. Pernah kita berpikir kita wajib bersyukur menjadi manusia, benar apa tidak? Benar apa tidak? Kenapa? Yang pertama, makhluk yang paling sempurna dari ribuan makhluk yang Allah ciptakan di langit dan ribuan makhluk yang Allah ciptakan di bumi, makhluk yang datangnya dari Allah. Tidaklah Al-Fakir berdiri di sini kecuali cinta dan ingin berbagi untuk diri saya dan pula yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan ini acara menjadi acara ridho untuk kita dan pertemuan ini menjadi pertemuan kelak di padang mahsyar bersama-sama kembali. Amin amin ya rabbal alamin.